Oke, shalom semuanya. Kembali lagi kita di acara GIC Grow in Christ edisi perdana ya di tahun yang baru. Mengucapkan selamat tahun baru, selamat kembali beribadah bersama dengan kami ya di acara Grow in Christ. Ya, acara ini difasilitasi oleh IHK Ministry. Diadakan setiap hari Selasa jam setengah 8 malam ya, terbuka untuk umum bagi semua yang ingin belajar untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih bisa bergabung. Kita juga membuka nanti layanan diskusi firman, ya pertanyaan atau permohonan dukungan doa ya nanti di akhir acara. Baik, kita akan mulai acara ini tanpa berlama-lama. Sebelum kita menaikkan pujian, mari saya beri kesempatan untuk Pastor Daniel ya untuk membuka acara ini. Silakan Pastor Daniel. Baik, mari kita berdoa. Kita akan mulai acara kita. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan memulai ibadah GIC kami melalui Zoom. Berkati kami semuanya, berkati firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengalami kebaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Pastor Daniel. Saya serahkan ke WL ya, Ko Henry. Kita akan mengikuti dengan sama-sama. Ya, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Tiada pernah habis kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Sungguh ku bersyukur, katakan sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya persilakan membawakan firman. Haleluya. Shalom. Shalom. Pada minggu ini, awal tahun ini, kita akan belajar tentang satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang gereja dan tugas gereja. Nah, teman-teman dan saudara semuanya yang hadir dalam Zoom meeting ini baru minggu ketiga, kita memulai di tahun 2023. Ya, biasanya setiap tahun layaknya yang dulu-dulu juga sudah saya lakukan, setiap tahun itu kita menulis ya, yaitu resolusi awal tahun, yaitu rencana-rencana apa yang kita ingin capai di tahun berikutnya. Nah, tidak menjadi kebetulan bahwa topik daripada minggu ini, bahasan kita juga tentang tugas gereja ya. Jadi saya akan membawakannya satu persatu. Semoga semuanya juga bisa menyimak ya. Jadi tugas gereja itu yaitu dibagi definisi gereja sebagai pribadi dan gereja sebagai tempat ibadah. Nah, gereja sebagai pribadi itu yaitu dikatakan adalah tempat Roh Allah bertahta, tapi bukan bangunan, organismenya dan bukan organisasinya. Nah, gereja sebagai pribadi ini yaitu kita sendiri ya. Nah, yang kedua yaitu keluarga Allah yang dibangun atas landasan yang benar dan hidup, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Yang ketiga, gereja sebagai pribadi itu yaitu pribadi yang secara khusus dipanggil keluar dari kegelapan dunia untuk menggenapi rencananya dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dalam definisi gereja sebagai pribadi itu yaitu manusianya ya, yaitu tentang kita pribadi, tentang keluarga, dalam bentuk keluarga dan juga sebagai saksi atau pewarta ya, yang memang dipanggil khusus untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua, gereja sebagai tempat ibadah. Nah, gereja sebagai tempat ibadah ini kita juga tahu ya, setiap minggu, setiap hari-hari tertentu kita melakukan peribadatan, tempat berhimpunnya orang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab dan firman-Nya. Tetapi lembaga gereja, lembaga administratif ini yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, ini di sini fungsi gereja tempat ibadah, yaitu sebagai lembaga administratif ya. Jadi termasuk di dalamnya umat Tuhan, pemerintah, dan masyarakat umum dalam hal hak dan kewajiban. Yang ketiga, gereja sebagai tempat ibadah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk merawat dunia ciptaan Allah dan menjangkau manusia yang belum tersentuh oleh firman Allah. Jadi mungkin ini termasuk dalam tugas juga ya. Jadi menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk merawat dunia, yaitu merawat dunia ini seperti apa ya? Merangkul orang-orang yang misalnya belum bertobat dan belum mengenal Tuhan. Kita masuk untuk topik yang kedua, yaitu tugas gereja ya. Ini tadi yang awal tadi saya katakan bahwa tugas gereja ini ada hubungannya dengan resolusi yang kita tulis ya awal tahun ini. Mengingatkan kita kembali belajar tentang tugas-tugas gereja, yaitu tugas-tugas kita juga sebagai pribadi Kristen, pribadi anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, mari kita bahas satu persatu tugas daripada gereja.
Tugas yang pertama yaitu kerigma atau pewartaan. Pewartaan itu adalah segala bentuk pewartaan firman Tuhan, pengajaran iman, didaskalia, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman iman, dan saling meluruskan pandangan. Contoh yang paling simpel adalah GIC ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk mewartakan firman Tuhan ya. Jadi saling meneguhkan juga dalam kesaksian-kesaksian dan pengalaman iman kita masing-masing. Terambil di dalam ada ayatnya ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi tugas yang pertama dari gereja adalah mewartakan Injilnya. Yang kedua, tugas gereja yaitu juga sebagai diakonia atau melayani ya. Jadi diakonia ini adalah segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan, baik Kristen maupun non-Kristen. Contoh diakonia yang paling gampang adalah klinik gratis, bantuan penguburan, bantuan peti mati, dan lain-lain. Lalu yayasan panti asuhan, panti jompo, dan juga bakti sosial. Jadi melayani ini, gereja kita juga sudah melakukan diakonia. Setiap hari Minggu kita membagikan nasi gratis kotak kepada para saudara-saudara yang kurang mampu. Dan ini sudah berjalan kurang lebih, mungkin ada ya sekitar 4-5 bulan ini ya. Ya, jadi di dalam Matius 25 juga disebutkan ayatnya yang ke-44 dan 45. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi, melayani Tuhan itu bukan Tuhan secara pribadi Tuhan tok, tetapi juga adalah kepada pelayanan kita kepada sesama kita. Sebagai orang Kristen, jangan kita menutup mata apabila kita bisa dan kita sanggup, kita harus juga saling melayani. Yang ketiga, tugas gereja yaitu marturia atau bersaksi ya. Jadi, sebuah gereja itu kalau dia tidak bersaksi, maka firman Tuhan itu dan surga itu dan keselamatan itu hanya untuk orang-orang yang Kristen saja ya. Berarti dia tidak menjangkau banyak orang yang ingin bertobat atau yang belum bertobat. Nah, karena bersaksi inilah dari mulut kita, maka akan tersiar kabar baik ini ya kepada sekeliling kita dan juga lingkungan kita. Ya, memberikan kesaksian hidup kepada semua orang dapat diwujudkan dengan memberi teladan atau cara hidup yang benar. Atau ini martir putih ya. Dan juga kematian, itu martir merah. Contoh, misalnya mati membela iman kepada Kristus, mati membela kehormatan Tuhan, Alkitab atau gereja Tuhan. Ya, kita tidak membahas yang martir merah, kita hanya membahas yang martir putih. Kita ini diberikan mulut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Alangkah baiknya dalam setiap kesempatan kita juga bisa bersaksi
kepada keluarga, kepada teman-teman dalam pekerjaan, kepada juga kawan-kawan, baik yang seiman dan tidak seiman, tentang kebaikan Tuhan. Jadi saya pun mengambil kesempatan, saya tidak tahu waktu yang untuk dipakai bekerja ini juga dari Senin sampai Jumat misalnya, itu menyusahkan saya untuk mencari satu orang untuk saya menyaksikan, apalagi yang kita tidak kenal ya. Maka saya mencoba membiasakan diri apabila mendapat satu mujizat ataupun apa, saya bercerita kepada kawan-kawan saya ya, baik kawan teman-teman ngopi dan juga teman-teman dalam bekerja. Jadi ini yang saya lakukan, hal kecil tapi saya konsisten bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, ini juga ada di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruhnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Atau di dalam Kisah 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi." Nah, jadi dari bersaksi ini pun kita bisa melakukan hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi sebetulnya pada saat kita bersaksi, teman-teman itu akan memperhatikan ya. Jadi pada satu kesempatan ada satu orang teman saya juga berkata kepada saya, "Marcel, kayaknya sekarang kamu ini kok jauh lebih sabar ya," katanya. "Iyalah," saya bilang, "karena saya udah tambah tua." Tetapi ternyata memang yang bisa menilai karakter kita itu adalah teman-teman kita ya. Jadi yang si wasit tadi ya, bukan si petinjunya katanya Pastor Charlton ya. Jadi dari mungkin karena kita tiap minggu juga diajarin, kita juga turut serta, kita juga membaca dan juga kita sadar ya, diajar begini kan seperti sekolah setiap minggu ya. Walaupun sebentar, tetapi ternyata juga bisa berdampak. Ya, semoga teman-teman yang lain juga bisa merasakan dampak GIC ini ya. Dan yang selanjutnya, fungsi tugas gereja itu koinonia atau bersekutu. Jadi bersekutu itu adalah segala usaha untuk berkumpul dan bersekutu sebagai keluarga Allah, serta mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus dengan saling membantu dan saling berbagi. Ya, contohnya ini yaitu ibadah raya, GIC, komsel, retret, ibadah padang, dan sebagainya. Atau ibadah doa malam ya. Nah, ini sering kita lakukan bersama-sama sebagai umat Tuhan dan sudah rutin walaupun sempat menjadi online pada saat corona ya 2 tahun, tetapi mulai sekarang kita sudah mengaktifkan kembali persekutuan-persekutuan offline. Seperti terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi sebuah kegiatan yang kelihatannya tidak ada artinya, berkumpul-kumpul, bernyanyi, tetapi sebetulnya ini adalah tugas gereja. Karena dengan seringnya kita berkumpul bersama, maka sebagai orang Kristen kita juga ada bonding ya dengan sesama teman-teman di gereja, dan kita selalu diingatkan akan firman Tuhan. Ya, manusia itu kan cenderungnya banyak lupa. Jadi apabila sering berkumpul dengan teman-teman yang beribadah, bernyanyi, maka pengharapan akan Tuhan itu akan selalu ada dan muncul terus setiap saat. Ini fungsinya ya. Tetapi bayangkan apabila kita sebagai anak Tuhan, lalu kita malas ke gereja, kita malas komsel, malas ibadah ini, ibadah itu. Aduh, ngapain sih? Buang-buang waktu datang capek-capek ke gereja hujan
hujan, panas-panas datang. Kayaknya itu sebuah pengorbanan kalau kita melihat dari satu sisi. Harus mengeluarkan ongkos, harus bangun pagi, atau harus ada usaha gitu ya untuk datang ke gereja. Tetapi sebetulnya yang kita lihat itu adalah kita mendekatkan diri kepada perkumpulan ibadah lebih baik daripada kita hanya seorang diri. Bayangkan kalau kita menghadapi masalah, lalu tidak ada teman di sekeliling, lalu tidak ada sukacita, nggak bisa senyum, nggak bisa nyanyi, maka masalah yang kita hadapi ini tentunya juga akan terasa semakin berat. Tetapi beda apabila kita membawa masalah di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Kita doakan, kita juga minta didoakan, kita bertemu, kita mendengar kesaksian, maka kita akan otomatis itu mendapatkan satu kekuatan ya. Oh iya, si Pastor Rudi aja misalnya ditolong. Oh, si Daniel aja ditolong. Masa saya enggak, Tuhan? Ya, begitulah fungsi dari dan tugas dari gereja ya. Jadi kita juga harus tetap berkumpul dan bersekutu. Dan yang terakhir yaitu tugas gereja sebagai liturgia atau pengudusan ya. Liturgia ini adalah segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat secara personal maupun sosial, baik yang sakramen dan bukan sakramen. Contohnya ini adalah perjamuan kudus, pernikahan, ibadah doa puasa, dan juga termasuk komsel. Jadi ini lebih kepada acara-acara yang setiap bulan seperti ibadah perjamuan kudus, setiap bulan awal bulan. Tetapi kalau pernikahan tidak boleh setiap bulan, ya pernikahan 1 kali seumur hidup. Dan juga ada ibadah doa puasa. Itu juga kita diberikan tugas dan kita wajib untuk mengikutinya. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi, saya ulangi lagi tugas gereja, yaitu dari yang pertama, kerigma, pewartaan, diakonia, pelayanan, marturia, bersaksi, koinonia, bersekutu, dan liturgia. Ya, kalau dilihat dari bahasa-bahasanya seperti tugasnya ini kok susah sekali ya. Tetapi sebetulnya secara tidak langsung kita sudah melakukannya juga. Ya, seperti yang kita lakukan setiap minggu, baik dalam ibadah agama, ibadah hari Minggu, dan juga ibadah GIC, ibadah doa malam, kita sudah mulai melakukannya. Sehingga tinggal kita bersaksi, ya, tetap bersekutu, dan juga selalu melayani. Nah, jadi dengan tugas-tugas yang tadi sudah katakan satu persatu dengan detail, ya, apa hubungannya dengan resolusi 2023? Hubungannya itu gampang ya. Jadi kita malam ini awal tahun kebaktian GIC perdana diingatkan kembali tentang tugas-tugas ini tadi ya. Resolusi sebagai orang Kristen, ya, 1 harus menginjil, 2 melayani sesama, terus bersaksi, tetap bersekutu, dan juga mengikuti liturgi. Ya, sadarkah kita bahwa kita juga sebagai gereja Tuhan, lalu seberapa besar usaha kita untuk terlibat dalam tugas gereja? Nah, yang terpenting adalah apakah kita mau berkomitmen untuk mewartakan kabar baik buat dunia.
Demikian pembawa pada malam hari ini, saya serahkan kembali kepada hambanya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini nggak janjian nih sama Bu Marcel. Sebenarnya waktu tim penyusun membuat ini, fokusnya sebenarnya ingin mengingatkan kita semua sebenarnya dalam salah satu bentuk pengajaran bahwa kita ini punya tugas gitu ya, tapi dikemas atau dibawanya sebagai sebuah resolusi akhir tahun. Ini saya setuju sekali. Bapak Ibu, kita mesti ngerti bahwa Tuhan menciptakan kita itu tidak sebenarnya sebagai pribadi yang bergereja secara organisatoris ya. Jadi waktu Tuhan berkata sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dia ngomong 3 kali, apakah engkau agape aku? Maka Petrus bilang, ya Tuhan, aku phileo kamu. Lalu gembalakanlah domba-dombaku, lalu maka di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Itulah yang akhirnya oleh orang Katolik dianggaplah Santo Petrus itu atau Petrus itu sebagai paus pertama yang mendirikan gereja. Walaupun padahal sebenarnya gereja itu adalah pribadi, organisasi. Yang tadi sudah dijelaskan sebagai tempat roh Allah bertahta dan juga sebagai sebagai keluarga Allah yang berkumpul. Jadi walaupun saya di rumah punya keluarga, tetapi saya di IHK juga punya keluarga. Jadi keluarga-keluarga ini perlu berkumpul. Kalau keluarga nggak kumpul, pasti miskomunikasi, pasti banyak persoalan, pasti banyak kesalahan. Nah, tapi memang pada akhirnya Bapak Ibu, ya manusia itu kan tidak bisa hidup tanpa peraturan. Kalau dibiarkan itu liar. Ya. Makanya diciptakanlah agama. Agama itu terdiri dari 2 suku kata, A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi supaya nggak kacau, diciptakanlah yang namanya agama. Diciptakanlah agama Kristen, diciptakanlah agama Islam, diciptakanlah agama Buddha, dan lain sebagainya. Untuk mengatur dari sisi legalitasnya. Makanya tadi gereja itu sebagai tempat ibadah. Berarti sebenarnya kita ini memegang beban bahwa di luar gedung gereja, kita adalah gereja, Bapak Ibu. Jadi kita juga perlu menjaga karakter kita, perlu menjaga kewibawaan pribadi. Tapi di dalam gereja kita perlu membawa wibawa Allah. Jadi wibawa Allah itu ada dalam bentuk organisasi secara hukum, tapi juga ada secara pribadi. Oleh karena itu makanya tadi disebutkan bahwa sebagai lembaga administratif itu bertanggung jawab Tuhan, umat Tuhan, kepada pemerintah. Ya kita punya kewajiban. Pak Paulus Eko itu setiap tahun berkewajiban untuk ikut sidang raya sinode dan melaporkan kegiatan IHK. Ya. Lalu sebagai dengan masyarakat sekitar ya harus melapor ke RT bahwa ini loh Pak, IHK gedungnya di sebelahnya Holland Bakery. Itu kan melapor ke masyarakat sekitar. Lalu kalau diwajibkan untuk ikut misalnya kegiatan bakti bukan piket siskamling atau membersihkan lingkungan, ya kita harus ikut gitu. Itu adalah sebagai lembaga administratif. Pada akhirnya sebenarnya tugas kita ada 5 sebagai gereja. Nah ini 5 dinding yang tidak boleh satu dinding lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi waktu kita mewartakan firman itu, jadi harus serius. Mewartakan firman itu harus serius karena itu tugas gereja. Jadi bagi siapapun kita, waktu kita membicarakan tentang firman itu sudah tugas kita sebagai gereja sebagai organisme ya.
Jadi harus serius. Karena itu adalah tugas yang suci dari Tuhan. Jadi kita mewartakan. Jadi kalau di GIC, siapapun yang bicara, itu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Jadi harus disyukuri sebagai sebuah tugas gereja. Lalu juga ada itu namanya kerikma ya. Kerikma. Lalu ada juga yang namanya koinonia, bersekutu. Jadi kalau diajak bersekutu, itu nggak di rumah sebenarnya. Ada persekutuan rumah, ada. Ya saya sama anak saya sama istri ya bersekutu. Ngumpul itu kan bersekutu, Bapak. Tetapi kita juga diwajibkan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Pak Paulus Eko bilang, ayo Bapak Ibu kembali ke gereja, ibadah di gereja, jangan ibadah di rumah, pakai daster, bawa singkong rebus sama kopi, terus ibadah di rumah. Itu bukan bersekutu, Bapak Ibu. Itu nonton tayangan ibadah. Gitu. Salah nggak? Ya enggak sih. Tapi benar nggak? Enggak juga. Gitu. Karena melanggar fungsi gereja, tugas kita itu bersekutu, tugas kita tuh ditajamkan. Saya kalau ke gereja ya harus bersikap baik, kalau nggak ditegur itu berarti saya ditajamkan, berarti saya harus bisa bersikap, itu bersikap tadi itu kan bersaksi, menjadi teladan dengan kehidupan saya, jadi saya harus menjaga diri, harus menjadi teladan, kalau nggak saya ditegur Pak Surudi, ditegur Pak Survendi, ditegur Pak Gembala. Jadi ada satu dinding namanya dinding kerikma itu, mewartakan. Nah, saya sebagai pembawa firman diwajibkan untuk bersekutu. Jadi saya juga bersekutu dengan teman-teman yang lain, Pak Surudi dan lain sebagainya. Di mana ya? Di gereja tempatnya. Baru setelah orang-orang yang bertugas mewartakan Injil ini. Jadi mewartakan Injil bukan tugas pendeta loh Bapak Ibu ya, tugas semua orang. Pemberita Injil yang akhirnya bersekutu koinonia ini, diakonia dia melayani sesama orang Kristen dan orang non-Kristen. Makanya kita kumpul di gereja, ngambil nasi, bawa keluar, bagiin. Gitu. Ya, setelah itu bagaimana? Baru dari saat orang yang sudah kerikma ini mewartakan Injil ini menjadi teladan dengan bersaksi yang luar biasa, mereka sudah bersekutu bersama, pada akhirnya mereka itu ada namanya liturgia, dikuduskan hidupnya. Jadi GIC ini dikuduskan nggak? Dikuduskan. Pernikahan juga kudus kan makanya. Makanya kalau itu ada namanya votum, Bapak Ibu. Kalau di dunia teologi namanya votum itu selalu dikatakan dalam awal votum, pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Itu namanya pengudusan, kita dikuduskan. Baru yang terakhir, marturia, kerikma, diakonia, koinonia, satu lagi apa ya? Iya, liturgia, ya pokoknya gitu Bapak Ibu, 5 semua. Nah, 5 dinding ini nggak boleh tinggi sebelah, kalau nggak bocor. Makanya di awal tahun ini mari kita sebagai orang yang dipakai Tuhan, orang yang diciptakan Tuhan, mari jangan lupa bahwa setiap hari harus menjaga sikap supaya waktu kita memberitakan Injil, layanan kita itu dikuduskan Tuhan sehingga banyak orang kita bisa layani, sehingga pada akhirnya kita sendiri juga waktu bersekutu ada kesaksian yang besar yang bisa kita sampaikan kepada orang banyak. Ya, Bapak Ibu ya, ini adalah pengingat yang baik dari tim penulis, tim penyusun untuk kita semua, supaya di tahun 2023 ini IHK itu berkualitas dengan baik. Jadi sekarang sudah berkualitas belum? Sudah, tapi selalu masih kurang, Bapak Ibu. Harus excellent, harus luar biasa. Jadi berkualitas itu tidak berbicara mengenai jumlah, walaupun jumlah itu juga penting, Bapak Ibu ya. Mari 2023 kita makin lagi bersekutu koinonia tadi, supaya waktu kita
diakonia itu luar biasa. Nah, untuk keluar itu, mari kita bersaksi tentang Tuhan dengan teladan yang luar biasa. Sehingga kita dikuduskan liturgia itu. Saya percaya tahun 2023 menjadi sebuah, saya berdoa ya, dan berharap ini menjadi sebuah titik balik buat IHK. Kita melakukan semuanya dengan excellent. Orang lihat, orang diberkati, orang bersekutu bersama. Mungkin kita akan ya tambah bangku, kalau nggak bisa tambah bangku, tambah jam ibadah, lalu bangun tempat ibadah yang baru. Setelah itu luar biasa lah. Saya berdoa tahun ini tahun turning point. Kita nggak sama lagi, jangan nyewa lagi, tim yang ada juga lebih dahsyat lagi, ya kan? Supaya makin bisa luar biasa. Saya akan buka ruang kesaksian Bapak Ibu. Saya nggak ajak Bapak Ibu untuk membahas tentang liturgia, kerikma, diakonia. Tapi yang saya mau dengar, apa resolusi akhir tahun dan yang kita rindukan untuk kita masuki di tahun 2023. Saya tahu pasca kesaksian sebenarnya. Ya, saya juga kaget kemarin itu ada Bu Iin ya, lalu ada Pastor Dedi yang diajak ke depan untuk bersaksi, dan rupanya memang sekarang sudah 75.000 kaleng loh tiap hari. Dia aja berapa itu Pastor Dedi? Ada kali 10.000 tadi dia jual. Ya, luar biasa. Saya percaya semuanya ada. Ya, tapi sebelumnya mari kita doa dulu sebelum masuk dalam kesaksian maupun cerita maupun ada yang mau didoakan, nanti bisa kita bicara bersama-sama. Ya, ucap syukur ya Tuhan untuk satu pengingat, reminder, wake up call, alarm bangun untuk bangkit dari tidur kami. Sudah istirahat cukup, kami sudah istirahat 3 minggu dari GIC, bahkan ini adalah sudah masuki hari ke-10 di tahun yang baru. Kami berdoa biar otot-otot yang lemah kembali dikuatkan, terutama otot rohani kami, sehingga kami bisa kembali bekerja dengan semangat, membangun keluarga yang semangat, juga usaha, dan terutama membangun tubuh rohani kami maupun tubuh pelayanan kami di gereja. Berkati Ibu Gembala kami, Bu Marcel, yang sudah menyampaikan firman dengan baik dan mengingatkan kami tentang resolusi akhir tahun. Kiranya Engkau juga berkati kami yang sebentar akan saling bicara, saling mewartakan, saling bersaksi, saling melayani bersama-sama. Engkau berkati kami ya Tuhan. Kuduskan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tentunya kita mulai dari perempuan, ladies always first ya. Dan saya mau kita semua berani untuk bersaksi, minimal ngomong. Jadi nggak cuman Pak Paulus Eko, Pastor Rudi, saya, dan Pastor Fendi terus yang ngomong ya. Nanti ada banyak pembicara-pembicara luar biasa. Oke, ini ada Bu Tri, ya, ini pembuka mempunyai telurnya Bu Tri. Bu Tri kemarin nggak datang loh ke gereja. Bu Tri, piye atau Bu Tri? Ya, salam Pastor Satan sama Pak Gem, Bu Gem, dan teman-teman semua. Selamat tahun baru, ketemu lagi di GIC pertama ini. Maaf kemarin saya nggak jadi berangkat, sudah dandan, udah siap rapi, tapi dia udah jam 10. Jadi saya nggak jadi datang, online aja. Berarti alarmnya salah itu. Belisingannya, Bu. Kesiangan, Pastor. Orang Sabtunya ada acara kumpulan keluarga dari bapaknya, Natalan kan. Jadi mungkin iya. Gimana? Itu tapi, bangkunya nangis, Bu. Bangkunya beku loh kemarin, kedinginan bangkunya, nggak diduduki. Iya, Pastor, saya ngelihat online itu juga menangis. Saya benar-benar kayak rasanya bersalah, kayak berdosa. Benar-benar keluar sendiri air mata, nangis. Benar-benar kayak bersalah. Marah sama diri sendiri gitu loh kemarin minggu. Apa, Bu? Udah, jangan dimarahin, Bu. Jangan dimarahi. Minggu depan datang bawa bolu. Nggak apa-apa, Bu. Kami memaafkan kok. Iya. Kami ini pengampun loh, Bu. Tapi ya bawa bolu. Bolu ya, Pastor. Ya, nanti
Saya bawa Nggak ini. usah yang mahal-mahal, yang penting cukup buat semua. Putri piye? Ini masuk 2023, Bu. Waduh, kita nggak boleh sama lagi loh, Bu. Kita itu harus luar biasa loh 2023 nih. Gimana Ibu kemarin waktu di malam penggantian tahun ada ini nggak? Ada mungkin Tuhan bicara sesuatu atau mungkin bagaimana? Saya cuman waktu malam tahun baru itu cuman ibadah aja, ibadah biasa kan. Setiap menyambut tahun baru kan kita keluarga kumpul untuk berdoa ya, untuk minta lebih tuntunan dari Tuhan untuk kita bisa masuk ke tahun 2003 dengan pimpinannya gitu. Jadi ya untuk perasaan ada apa gitu ya, cuman ini aja sih sebenarnya. Saya pokoknya cuman disuruh itu aja sama Tuhan. Yang mimpi saya yang pernah saya ceritain sama Pak Gem, pernah saya VN sama Pak Gem, pokoknya disuruh Tuhan di tahun 2023 ini kita harus lebih banyak berdoa, membangun mesbah-mesbah keluarga di rumah di tahun 2023 ini. Cuman itu aja yang saya dapat. Terus berdoa di hati, suruh banyak berdoa, sering menyanyikan pujian gitu kan, baca firman, itu aja di tahun 2023 ini. Karena memang ya menurut Bapak Tuhan kan memang tahun 2023 sulit ya, tahun-tahun kesulitan, tapi kita nggak mikirnya di situ, kita mikirin kebesaran Tuhan aja. Jadi pandangan kita ke situ. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada apa di handphone saya juga ada masuk postingan tanggal 6 Januari kemarin, masuk itu belalang kayak zamannya Nabi Musa dulu sama Fir'aun itu, belalang banyak banget. Pada bilang ini tanda akhir zaman lah, ini penggenapan lah, bla bla bla. Yang penting kita tetap aja banyak berdoa, percaya sama Tuhan aja dah. Apapun tanda-tanda ini yang ada, nggak usah parno, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi banyak berdoa aja ya. Untuk GIC malam ini ya, kalau menurut saya memang benar tadi kata pengantar presentator tadi, sudah Bugem menaburkan firman Tuhan, bahan GIC maksud saya. Ya itu kita di tahun 2023 tetap harus optimis, harus tambah semangat melayani Tuhan. Kita harus lebih ada pendekatan kepada jemaat-jemaat yang datang. Jadi nggak cuma mereka datang sekali, besoknya ngelihat keadaan begitu, terus nggak mau datang lagi. Kayak begitu. Jadi saya selama ini mikir ada kesalahan apa di gereja kita, sampai jemaat itu makin lama kok cuman ramenya sebentar doang gitu, terus besoknya berkurang lagi. Datang jemaat baru rame, terus besoknya sepi lagi. Tuh apa sih kesalahan kita, pelayanannya kita kurang di mana gitu loh. Jadi saya suka mikirnya di situ. Jadi ya cuman itu aja sih dari saya, Pastor. Pokoknya di tahun 2023 ini kita sebagai diakonis harus lebih semangat lagi, gimana caranya gitu supaya Tuhan itu kita bikin senang, kita lebih muliakan namanya gitu melalui pelayanan tidak. Amin ya robbal alamin. Saya itu dulu pernah saya itu dulu kan di Betani KTC ya, di Betani ya, di gereja lama itu masa lalu ya. Saya pernah ya, saya kan di situ salah satu pemimpin lah ya, salah satu foundernya Pak Alex, cuman saya salah satu orang yang paling lama di situ. Lalu ini pengerja itu waktu itu mungkin sudah pengerja generasi ketiga lah. Jadi setelah banyak yang keluar, bangun lagi yang baru dari jemaat. Ini pokoknya generasi ketiga, dan mereka ngeluh. Waktu itu jemaat kami 300 orang lah Bapak Ibu ya. 300 orang. Tempat duduk 5.000. Betani KTC itu. Lalu mereka pada ngeluh sama saya. Ton, kok jemaat kita sepi banget toh? Sepi banget. Malu-maluin loh, gereja kita bangunnya 5.000, cuma 300, saya sedih loh. Tapi memang orang-orang itu kan nggak pernah berkaca, nggak pernah ngaca. Saya cuma bilang begini dengan sedikit marah. Saya bilang, marilah kita berandai-andai. Misalnya hari ini, tiba-tiba Betani KTC itu jemaatnya datang 4.000 atau 5.000. Nggak usah deh 4.000. 2.000 datang. Siap nggak? Nggak siap, saya bilang. Orang-orang di Betani KTC itu dulu Bapak Ibu, itu kalau lagi asyik ngobrol sendiri. Bahkan disuruh pakai seragam
yang ibu-ibu ya disuruh pakai seragamnya, maksudnya yang rapi, itu kadang-kadang berantakan ya. Lalu sambil makan, kadang-kadang sambil makan sambil nyalamin jemaat. Saya bilang, dengan kelakuan kayak begitu apa Tuhan bisa berkati jemaat? Nggak bisa, saya bilang. Ngobrol, layani Tuhan ngobrol. Lalu apakah oke lah bangkunya siap, tapi apakah kantong persembahan siap? Apakah pelayan-pelayan siap? Nggak siap. Bapak Ibu, makanya mulai hari ini, ya saya itu visualisasikan IHK itu sebagai gereja besar yang harus profesional. Amin. Saya sudah ke gereja banyak, Bu. Saya kan ikut Pak Alek dulu. Itu yang namanya diundang dari mulai gereja dalam negeri sampai luar negeri, sampai ke gerejanya Konghi. Itu benar-benar yang namanya profesionalisme itu luar biasa dibangun. Gitu loh. Jadi mari kita kalau mau IHK besar, mata kita jangan lihatnya satu langkah di depan, harus 5 langkah ke depan. Bagaimana gereja kita supaya besar? Oh, harus semangat. Oh, harus profesional. Oh, harus luar biasa, excellent. Saya sedikit cerita aja ya, Bapak Ibu. Ini Putri, mohon maaf loh, ini Putri. Saya malah ngocehnya lebih banyak dari Putri. Enggak apa-apa, Pastor. Waktu Pak Alek dan kami rombongan datang ke Singapura, kan tidurnya di Mandarin, Hotel Mandarin. Lalu waktu ibadahnya jam 7 malam kami tahu. Kami datang pagi siang, masuk hotel, istirahat. Jam 3 lah, celana pendekan mau ke Orchard atau minimal kita turun hotel, makan, minum, ngopi dulu lah gitu. Kita mikirnya kan gitu. Duduklah di ya ini para hamba-hamba Tuhan yang mendampingi Pak Alek itu. Pak Aleknya sih di kamar ya. Duduklah di lobi. Kaget menemukan ada pasukan berjas dari gerejanya Pastor Kongki itu sudah duduk di situ menunggu. Kita kan pada kaget loh. Apakah sudah telat? Oh enggak. Enggak telat. Silakan mau pergi, mau apa, pokoknya kami standby di sini. Tapi kan ini baru jam 3, ibadah jam 7. Kok kalian udah di sini ngapain? Nah, ini kalimat yang luar biasa. Dari tim penjemputan, tim hospitality. Mereka bilang begini, sorry Pastor, but in Singapore, if we come early, we are on time. If we come on time, we are too late. Please do whatever you want to do. We will stand by here. Anything you want, you can call us. Jadi kalau buat mereka, sampai etos kerjanya itu kalau datang tepat waktu itu terlambat. Kalau datang lebih awal itu on time. Saya bilang ini luar biasa. Jadi kalau ke depannya IHK mau besar, mari. Wah, saya semangat ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bikin gereja ini besar? Ya harus profesional. Sangat-sangat profesional. Jadi harus segala lini harus luar biasa. Jangan cuma tim musiknya doang. Termasuk juga ya sampai kepada mendekorasi gereja, ya sampai kepada merapikan tempat ibadah, memastikan parkiran rapi, itu luar biasa. Jadi gitu ya, mari kita buat gereja kita besar. Oke, ini ada juga siapa ini? Bu Iva ini perempuannya dikit nih malam ini. Bu Iva, waduh, apakah sedang memblow rambut atau mungkin lagi mencat rambut atau apa ini? Hairstylist ini mana? Hilang. Oh iya, nyalain suaranya Bu. Pak. Ya, ada. Malam. Selamat malam. Ya, bagaimana kabar Pak? Dari masih menyimak? Oke. Yang penting 2023 makin sukses. Salonnya makin besar, Bu.
istri Krisdayanti DJ dicat di situ rambutnya. Ya, puji Tuhan. Ini ada Yoyo siapa ya, Pastor Fendi? Yoyo. Pak Yoyo, Pak. Pak Cuma Yoyo. Yoyo, shalom Pak Yoyo. Salam kenal Pak. Saya yang bundar ini Charlton Pak. Ya, ini ada Pak Yoyo, mungkin masih sibuk. Ada juga, ini Pak Surudi nih, RDW nih kayaknya Pak Surudi nih. Rudi Wijaya. Pak Surudi. Ya, shalom hambanya, Pastor Shalom Charlton, Bapak. Ya Bapak. dan Lord. Kita malam ini membahas ini resolusi 2023 nih. Bagaimana Pak Surudi? Amin. Ya, berjalan di dalam tuntunan Tuhan dan kita sepakat berjalan bersama-sama, Pastor. Amin. Berarti satu langkah ya Pak ya? Satu langkah, satu frekuensi Pak ya? Amin. Kalau orang motoran itu punya jargon apa? Satu aspal. Ya, jadi sama-sama satu aspal kita Pak ya. Gitu kan. Amin, amin, Pastor. Pokoknya maju ke depan ini Pak Surudi soalnya pembaptisan lalu mendoakan itu Bapak itu di ujung tombak Pak. Jadi kami berharap pada Anda. Iya, luar biasa. Pastor Rudi. Berharap sama Tuhan Yesus, Pastor. Oh iya, tapi kan Tuhan Yesus punya hambanya. Iya. Wah, puji Tuhan. Ya, Pastor Rudi Amin, ini amin. terutama penting sekali ini. Ya, ini juga ada Pak Daniel Fernando. Pak Daniel Fernando, bagaimana Bandung? Bagaimana Bandung? Shalom, Pastor. Bandung, puji Tuhan. Dalam Jangan lautan api lagi, Pak. Kalau bisa lautan jiwa-jiwa, Pak. lautan air di sini sekarang, Pastor. Aduh, kok ada lah ya di sana? Kan di gunung itu. Pegunungan. Iya, tetap hujan. Oh, begitu ya. Ya, kami bantu serap air. Iya, Pastor. Baik, semoga Bandung sukses ya. Amin, Pastor. Amin. Kalau mau duluan bangun gedung nggak apa-apa loh. Kami tuh ya kami terima-terima aja. Amin. Doakan, Pastor, tahun 2023 kita semua ditolong Tuhan. Oh iya, ditolong pasti. Cuman kapannya itu on time or too late. Wah, khotbah saya lagi kemarin. Oke, terima kasih. Sama-sama, Puji Pastor. Tuhan. Ya, pokoknya maju terus. Bandung juga harus menuai jiwa. Ya, Amin. kalau kita bangun gedung. Ya, nanti kalau mau duluan nggak apa-apa, tapi ya keterlaluan ya. Pusat dulu lah. Oke, ini ada. Oh, ini nih. Pastor Hendry Giovanni. Pak Hendry. Waduh, long time no see loh, Pak. Sekarang Bapak itu jarang terlihat loh. Seperti artis ibu kota loh. Ya, shalom, Esther. Shalom semuanya. Shalom, Bapak. Bapak itu sekarang bagaimana? Kabarnya sehat ya, Pak ya? Sehat, Esther, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Bagaimana ini, Pastor? Kita membahas tentang resolusi akhir tahun. Apakah di akhir tahun kemarin ada keajaiban-keajaiban? Ya, banyak ini, Esther. Banyak belajar. Terutama saya masih kalau buat saya pribadi ya, saya mau memperbaiki diri lah karena banyak kekurangan, kelemahan. Itu sih yang paling utama buat saya. Semoga tahun 2023 ini lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, yang tadinya suka menghakimi, tidak menghakimi, yang tadinya kurang peka, jadi semakin peka, yang tadinya kurang melayani, jadi melayani. Itu aja sih, Pastor. Jadi supaya ya ikut tuntutan Tuhan lah. Semakin saya kenal Tuhan, semakin saya ngerti, oh ternyata yang ini benar, yang ini salah. Cuman untuk melakukan yang benar ini yang saya masih belum mampu untuk ya masih belajar lah, ngikutin proses Tuhan. Semoga kedepannya lebih baik. Minta doanya aja, Pastor. Terima kasih. Pasti doakan. Itu aja sih, Pastor. Terima kasih. Ya, saya ini kan lagi mulai fitness nih, Pak Henry. Jadi kalau orang fitness itu filosofinya gini, Pak.
mungkin untuk kurus lama ya Pak, tapi minimal nggak nambah lah gitu. Kan gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk kurus saya lama, tapi minimal nggak nambah gitu loh. Jadi mungkin itu sama lah Pak, kita itu sama Pak. Jadi kalau untuk kelakuan-kelakuan yang buruk, mungkin berkurang susah. Minimal nggak nambah gitu loh. Nggak nambah. Jadi ibarat kata kalau dulu ngerokoknya 10 batang, ya jangan jadi 11. Kan kalau bisa 9. Tapi sekalipun masih belum bertobat, ya minimal 10 lah. Tetap jangan nambah gitu. Nah, kalau orang yang berhenti fitness, itu pasti kiloannya nambah 20, 2 kali lipat. Misalnya, waktu fitness, kurusnya 10 kilo. Waktu berhenti fitness, naiknya 20. Jadi malah rugi 10. Gitu. Jadi mungkin kalau kayak kita gitu ya, Pak Henry ya, lebih baik kita konsisten, Pak. Jadi minimal nggak nambah. Kalau berkurang, puji Tuhan. Tapi belajarnya nggak boleh berhenti, Pak. Karena kalau begitu berhenti, nanti kelakuan buruknya nambahnya 2 kali lipat. Waduh, malah pusing 7 keliling. Gitu ya. Jadi saya ini kan atlet, Pak. Atlet lari, tapi lari dari kenyataan, Pak. Jadi saya ini berusaha kurus. Tapi pasti pelan-pelan saya itu. Yang penting konsisten. Nggak boleh kendor. Ini aja belum mandi nih, baru pulang fitness ini saya. Gaya ya. Gaya dong fitness setengah jam. Nggak boleh. Saya fitness treadmill diomelin dokter saya. Kamu nggak boleh fitness. Apa? Nggak boleh treadmill. Nanti lututmu kena. Saya ngapain? Kamu naik sepeda. Saya naik sepeda aja setengah jam tadi. Naik sepeda. Kayak mau jalan ke pasar gitu. Naik sepeda. Tapi sepeda statis. Sambil nontonin podcast ya gitu. Jadi minimal nggak nambah ya Pak Hendri ya. Tahun ini yang nambah kelakuan baiknya ya. Gitu. Iya, setuju Pastor. Mengenai yang tadi Master lupa saya. Pastor nanya tentang saya nggak datang ya udah 3. Iya, nah itu gimana itu? Kangen loh Pak, Kebetulan banyak yang kangen loh. Kebetulan tanggal 21 itu saya pergi ke Semarang, Pak. Jadi baru sampai Iya, saya di Semarang tanggal 25 malam itu baru sampai. Jadi nggak bisa ikut ke gereja. Online pun nggak bisa karena di jalan. Posisinya balik ke Jakarta. Nah, waktu yang tahun baru itu hujan, Pak. Jadi benar-benar nggak bisa datang. Mohon maaf sebelumnya. Tapi saya tetap ibadah online saya selalu tetap nggak bakal ketinggalan. Iya, memang harusnya sih on seat. Bukan Pak, soalnya banyak yang kangen Pak. Bisa aja Pastor Charlton. Ngomong ini bukannya lagi menghakimi Pak, cuma banyak yang kangen. Orang banyak yang nanya, Pak Henry Giovanni mana ya? Saya bilang, itu pasti capek ngurus anak. Saya bilangnya gitu. Capek ngurus anak kayaknya Pak, ngantuk. Saya bilang gitu. Rupanya pulang kampung ya. Iya. Saya nggak tahu Pak. Tapi Semarang banjir ya Pak ya? Enggak Pak. Saya di Gunung Jatinya. Jadi di gunungnya Pak, bukan di dataran. Iya, masih di Oke, puji Tuhan. Ditolong Tuhan Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak, it's okay. Dimanapun Bapak berada, Tuhan beserta dengan Anda. Amin. Oke, ini setelah Pak Henry, ada juga Pastor Santo. Pak Santo. Mr. Santo. Pak Santo. Salam Pak. Salam Pak. Iya Pak. Gimana Pak Santo? Ini sudah lama kita tidak ber-GIC. Ya, Pastor. Bagaimana resolusi akhir tahun? Ya, kerinduan saya sih di tahun 2023 ini ya seperti hal yang tadi Pastor kabarkan dan Jupri, kerinduan kita yaitu untuk orang-orang yang terhilang. Jadi betul, bukan saja kita menerima keselamatan, tetapi kita juga harus menjaga keselamatan.
Tapi bukan hanya untuk pribadi seseorang itu aja, tapi harus yaitu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, seperti halnya contoh mungkin saya dan istri saya berdoa supaya ibu mertua menerima Yesus. Dan tahun kemarin, puji Tuhan, dia percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kerinduan saya kembali ketika dia menerima Yesus, bukan hanya menerima saja, tapi menjaga keselamatannya itu, yaitu kebenarannya firman Tuhannya itu. Nah, seperti halnya saya mengingat kembali kepada sarannya dari pastor, kalau nggak salah siapa ya, Pak Nathanael pribadi kalau nggak salah. Kalau kita mau mencari jiwa, maksudnya dari mungkin dari kita sebagai hamba-hambanya atau jemaat-jemaat pun yang rajin beribadah, mendoakan salah satu saja katanya kepada orang jemaat-jemaat yang terhilang. Misalkan saya mendoakan saudara saya yang sudah lama tidak ke gereja. Satu saja kita doakan, kita puasakan. Itu yang dikatakan kepada Pastor Nathanael pribadi. Itulah yang kerinduan saya sebenarnya. Yuk, mari kita saling mendoakan yang terhilang itu. Salah satu yang hilang di jemaat kita, Tuhan pasti memberikan jalannya bagi untuk gereja kita. Itu aja sih saran saya. Seperti halnya yang dikatakan dan Nathanael pribadi. Itu aja Pak. Baik. Jadi ini untuk Pak Henry. Jadi kemarin itu Natalan bangkunya habis Pak. Bapak datang pun nggak ada tempat duduk. Mohon maaf nih saya bongkar rahasia. Jadi pengerja semua berdiri. Jadi total orang sama anak-anak itu saya hitung mungkin 160 orang. Itu saya senang sekali kemarin. Nah, kan 124 dewasa. Belum anak-anaknya itu. 25, berarti 149. Gitu ya. 150. Ramai sekali itu. Jadi luar biasa. Kalau bisa, mari kita tingkatkan lebih daripada itu. Menjangkau yang terhilang dengan cara, nah kalau kami dulu di sekolah teologi diajarkan yang namanya social gospel. Apa itu social gospel? Jadi dalam kehidupan sosial kita bertingkah laku seperti yang diajarkan firman Tuhan. Jadi orang waktu ngeliat kita tuh ngeliat firman Tuhan, oh kenapa dia begitu ya? Saya mau kayak dia. Nah, pasti jemaat kita akan bertumbuh. Mungkin belum bertumbuh secara jumlah dulu, tapi minimal bertumbuh secara kualitas. Amin. Ini ada Evelyn, Ibu Evelyn. Ini Evelyn, Ibu Evelyn. Iya. Shalom Ibu. Shalom. Ini anaknya Tante Maria Lucy, anak Maria satu. Lucy yang biasa Luciani Hartono, Tante Luciani. Oh iya. Yang di Karawang ya? Di Cikarang. Cikarang. Ini anak yang nomor 1. Dia di Sentul. Oh iya, di Sentul. Kan Sentul banyak makanan. Ya, saya akan ke sana kalau diundang. Banyak makanan sekarang. Kemarin itu
banyak kulineri. Ada kopi orang kaya ya. Kopi orang kaya. Saya nggak kaya, boleh ngopi di situ nggak ya? Boleh. Kopi Jadi apa? kabarnya Mama sehat ya, Bu? Mama sehat. Mama di Cikarang. Iya, Mama di Cikarang. Semoga Mama nanti kapan-kapan bisa ikut juga ya. Iya. Ya, baik-baik. Iya. 2023 harus diperhatikan semua aspek hidup. Bagaimana, Bu? Ada yang mau dibagikan, disaksikan, atau mau didoakan? Mau didoain. Ya, apa dong, Bu? Tajuk wacananya apa yang didoainnya? Doain usaha lagi pameran. Pameran Imlek? Pameran anjing. Anjing Imlek? Enggak, jual anjing di mall. Beliau breeder investor. Waduh. Iya. Nggak cocok sama saya. Saya nyari kelinci. Oh, kelinci. Kadang ada sih di pameran. Saya lagi nyari namanya English Bunny. Oh, kelinci ya. Kelinci, siapa tahu cocok. Bukan angpau kelinci ya? Oh, ngapain angpaunya kelinci, Bu? Angpaunya duit, masa angpaunya kelinci? Malah loncat-loncat nanti di rumah. Tapi saya ya, pokoknya sukses. Anjing-anjingnya sehat. Ya. Amin. Anjing-anjingnya sehat. Ya, jadi didoakannya usahanya ya, Bu. Jangan didoain anjingnya loh, Bu. Nanti kita doakan usahanya. Iya. Semoga anjingnya sehat. Ya. Oke. Mungkin anjingnya perlu dilayani seperti Kobe Beef, Bu. Dikasih minum bir, dipijit-pijit, lalu dikasih lagu Beethoven. Jadi ini namanya Kobe Dog. Kobe Dog. Kan ada Kobe Beef, ini Kobe Dog. Oh. Jadi nanti mahal itu. Kalau kan ada daging Wagyu, ini daging B2 tapi Wagyu Dog. Mengerikan. Yang dijual kan anak-anaknya. Oh ya, berarti papi ya? Papi. Oh iya. Pokoknya didoakan Pak Surfendi, jangan ngabur, itu doain nanti usahanya Dogi. Ya, ini Pak Surfendi tugasnya memang mendoakan usaha-usaha biar sukses dan lancar. Saya doakan. Amin. Saya berharap juga anjingnya lancar semua. Banyak yang beli. Amin. Ya, amin. Salam buat Mama ya. Iya. Biar Mama sehat selalu di tahun 2023. Keluarganya juga makin akrab. Jadi sukses semua. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu, mari kita terus bangun semangat memasuki 2023 ini. Kita jadi pribadi yang lebih baik. Seperti tadi sudah dibahas, ada 5 elemen tugas kita sebagai gereja organisme gereja. Minimal kita nambahlah kelakuan baik, menambah perbuatan baik, menambah hal-hal baik. Tapi sekalipun mungkin kalau masih susah, minta didoakan Pak Gembala supaya Tuhan kasih jalan keluar, bisa berubah. Tapi sekalipun tidak, minimal nggak nambah gitu ya. Jadi tahun ini jadi makin baik dan makin luar biasa. Saksikan terus, ikut terus GIC. Pasti minggu depan nanti bahannya akan mendidik kita untuk jadi pribadi yang lebih dahsyat lagi. Jangan di skip, kayak fitness itu nanti kendor, malah repot lagi nanti ngikutinnya lagi ya. Saya serahkan kembali ke Pastor Fendi. Pastor Fendi masih off cam. Jadi bagi Bapak Ibu, ini ada Ibu Evelyn, Ibu Iva, ada juga Bu Marcel, ada Pastor Rudi, ada Pak Daniel Fernando, Pak Henry Giovanni, ada Pak Santo, Bu Tri maupun Pak Yoyo. Apabila ada yang mau didoakan, mari. Mungkin bisa tulis dulu di kolom chat. Ini tadi sudah satu nih Bu Evelyn dengan usaha
apa namanya, usaha papinya ya, breeder. Mungkin ada yang lain lagi yang mau didoakan, bisa tulis di kolom chat, nanti kami akan layani mendoakan. Mungkin sambil nunggu Pak Sulvendi, kita ke Pak Gembala dulu. Pak Gembala, berikan sepatah dua patah kata. Oke, shalom semua. Selamat tahun baru. Tahun yang pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin. Ya, saya sudah menginform berkali-kali semenjak bulan Desember. Ya, saya selalu ingetin bahwa kita itu adalah terang, kita itu adalah garam. Jadi garam itu tugasnya adalah membuat masakan menjadi lezat, ya, supaya penuh dengan cita rasa. Jadi tahun ini adalah tahun yang penuh dengan cita rasa, tahun lezat, ya, karena Tuhan akan memberkati kita lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi. Lalu kita itu juga terang, jadi bukan gelap, ya, dan tidak perlu takut karena yang penting kita tuh jadi orang Kristen yang standar aja dulu, ya. Kalau seandainya Kristen kita itu standar, ya, maka seperti Tuhan Yesus berkata, iman itu tidak perlu yang gede-gede sekali. Standar aja, kecil aja dulu. Yang kecil itu sanggup memindahkan gunung loh. Apalagi kalau segede ini, ya. Apalagi yang akan dipindahkan, apalagi kalau segede Pastor Charlton begitu. Ya, apalagi yang dipindahkan gitu ya. Jadi artinya paling tidak standar aja dulu. Dari standar ini kita akan terus berkembang, ya, berkualitas yang baik, berkuantitas itu dengan sendirinya, ya, dalam segala hal. Baik itu jasmani, ya, terutama yang rohani, ya gitu. Jadi terus melayani Tuhan dengan setia, ya. Kalau saudara masih ingat tadi Pak Santo ngomong bahwa Pak Nathanael pernah mengkhotbahkan satu orang tuh bawa satu jiwa, ya, ke gereja itu, ya. Nah, setelah dibawa, lalu jangan diizinkan dia tidak datang lagi, ya, lalu di follow up, ya, membuat komunitas GIC seperti ini, ya. Jadi kita nanti juga akan memikirkan apakah kita sudah bisa GIC itu dari rumah ke rumah, gitu ya. Nah, memiliki satu komunitas, ya, memiliki satu komunitas yang baik, karena itu bagian panggilan dari satu gereja itu adalah bersekutu, ya. Jadi kalau tidak ada persekutuan, kemarin saya ada di Wonogiri, ada jemaat yang handphone aja enggak punya, lalu teknologi pun juga enggak mengerti, tapi tidak pernah datang ke gereja. Begitu ditegur, kenapa kok enggak ke gereja? Ya, dalam bahasa Indonesianya begini, aku enggak ke gereja itu enggak apa-apa, tapi aku di rumah tuh berdoa loh. Gitu. Saya tegur dan saya berkata, bukan gitu. Kalau sendiri itu enggak bisa. Ya, saya ambil lidi dan saya ngomong ini, kamu sapuin halamanmu dengan satu lidi ini, apakah kamu bisa? Gitu. Dia diam aja. Lalu saya ambil sapu lidi yang sudah diikat begitu. Jadi saya berkata, ini kalau sapu ini terdiri dari banyak lidi yang diikat, ya, maka bisa akan menjadi kuat, tidak mudah dipatahkan, ya, dan sanggup untuk membersihkan yang buruk. Ya, demikian pula bergereja. Jadi bergereja itu tidak hanya online saja. Tadi Pastor Charlton berkata bahwa kalau online itu nonton ibadah, ya. Nonton ibadah itu baik sih, cuman membahayakan bagi rohani kita yang belum kuat gitu ya, karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang agak aneh-aneh gitu ya. Jadi kembalilah kepada pola-pola pergerejaan seperti tadi yang sudah dibahas ya. Salah satunya adalah persekutuan, bersekutu ya, face to face, ketemu. Toh gereja kita belum tingkatkan durasi ibadahnya, baru 1 jam, ya, lebih sedikit lah 10 menit gitu ya. Jadi bayangkan kalau satu hari itu kita persembahkan waktu kita kepada Tuhan hanya 1 jam, hanya 60 menit, tapi serius, saya yakin hidup kita berubah. Hidup kita diberkati. Kita tidak perlu takut, kita tuh terang, dunia boleh gelap, tapi anak-anak Tuhan selalu berjalan dalam terang Kristus, dituntun, dibimbing menuju kepada arah berkat itu ada di mana. Gitu ya. Saya ulangi.
Kalau kita ada dalam Tuhan, ya, maka kita itu akan dituntun. Terang itu menuntun kita kepada arah berkat, di mana berkat itu ada, gitu ya. Tapi kalau gelap, kita bisa nubruk kanan, nubruk kiri, ya, monyong semua kepala kita, ya, dan kita tetap tidak dapat berkat karena gelap. Ya, jadi mari mulai hari ini semua kita komitmen, kita persembahkan hal yang sangat berharga bagi Tuhan. Apa itu? Jiwa-jiwa yang bertobat, ya. Mulai minggu besok 1 orang bawa 1 jiwa, ya, gitu. Tidak apa-apa, 1 bulan hanya 1 jiwa tidak masalah, ya. Bersyukur kalau 1 minggu 1 jiwa, 1 minggu 1 jiwa, gitu ya. Nanti Pastor Shelton, Pastor Rudy, Pastor Fendi, saya akan mengupayakan gimana supaya kita ini bisa memaksimalkan perhatian kita kepada jiwa-jiwa, gitu ya. Itu tambahan dari saya. Tetap semangat dan jangan patah semangat, jangan kendor, ya. Cinta Tuhan sungguh-sungguh, semakin diberkati, semakin melayani, dan jangan sombong, ya. Kalau sombong, maka orang sombong Alkitab berkata akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Siap. Terima kasih Pastor Charlton, Pastor Paulus, semuanya yang sudah melayani kita malam hari ini. Oke, tentunya kita semua sama-sama mau ya berfungsi, ya, tugas gereja bukannya hanya diserahkan kepada hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, tetapi sesungguhnya kita ini adalah gerejanya Tuhan, ya. Kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan, ya, untuk menjangkau orang-orang sekeliling kita. Baik, kita semua sama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Bagi teman-teman yang mungkin telat bergabung, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar, di chat. Dan jangan lupa saya memberitahukan bahwa setiap hari Selasa ibadah ini dilakukan, ya, tetap secara online. Nanti di bulan Februari kita akan mencoba transisi, ya. Sedikit demi sedikit kita akan bertransisi ke on-site, ya, ke offline. Jadi doakan teman-teman, sekali lagi seperti kerinduan Pastor Santo, kita juga punya kerinduan, kita mulai bergerak, ya, mulai menjangkau jiwa dan membangun mesbah seperti tadi Bu Tri juga katakan. Kemudian saya juga mau memberikan pengumuman, hari Kamis ada Miracle in Worship, ya, bisa diikuti secara on-site. Teman-teman silahkan bisa datang ke gereja IHK. Bagi yang mungkin jauh seperti Evelyn, ya, bisa mengikuti secara online. Kemudian hari Minggu jangan lupa ada ibadah, kita ibadah 2 kali, ya, pagi dan siang, ya, jam 8.30 dan juga jam 10 pagi, ya. Sementara gereja cuman ibadah pagi dan siang saja. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah Cengkareng, mari bisa merapat. Ya, gitu aja. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari saya ajak teman-teman, kita semua mengakhiri ibadah kita yang baik ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Nanti doa ditutup oleh Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini kami sudah bersama-sama berkumpul, bersehati, sepakat mencari Tuhan. Kami percaya kami sudah meninggikan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah gerejanya Tuhan. Kami diingatkan untuk berfungsi, bertugas sebagaimana Tuhan memanggil kami. Kalau kami sudah diselamatkan, kami rindu, kami juga bisa berfungsi menyelamatkan teman-teman kami yang lain. Seperti visimu atas gereja IHK Tuhan, supaya kami menolong sesama kami. Dimulai daripada kami menolong keluarga kami dan orang-orang sekeliling kami. Biarlah meteraikan firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau mengingatkan senantiasa sepanjang tahun ini, supaya kami berfungsi sebagai gereja sebagaimana Tuhan memanggil kami. Tuhan memberkati semua teman-teman yang sudah melayani Tuhan, Ko Hendri yang sudah jadi WL, Bu Gembala yang sudah memberitakan firman, Pastor Charlton yang sudah memandu acara diskusi firman. Tuhan juga memberkati Pak Gembala,
yang sudah menutup dan memberikan kesimpulan. Kami percaya semua daripada kami yang melayani Tuhan maupun yang mengikuti acara Zoom ataupun kami yang mengikuti secara video recording, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Melalui pemberitaan firman ini menjadi bekal buat kehidupan kami. Menyongsong tahun 2023, kami melangkah dengan mantap bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati semua daripada orang-orang yang mengikuti ibadah malam hari ini. Kami rindu Tuhan, juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang rindu untuk didukung dalam doa. Kami rindu berdoa untuk Pastor Daniel Fernando dan juga Jemaat IHK Bandung. Kami berdoa tahun 2023 adalah tahun terobosan buat IHK Bandung. Kami berdoa biar semua jemaat-jemaat Tuhan dilawat Tuhan. Mereka punya rasa lapar dan haus untuk mencari Tuhan, untuk beribadah. Dan kami percaya ketika mereka mencari Tuhan, mereka menemukan Tuhan. Ketika mereka menemukan Tuhan, mereka mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan menguatkan visi untuk anak muda, Pak Gembala, Pastor Daniel Fernando, supaya Tuhan melawat dan juga memberkati keluarga Pastor Daniel Fernando. Tuhan juga memberkati Bapak Hendry Giovanni yang rindu didoakan untuk setiap proses pergumulan yang dihadapi. Kami percaya segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi dia. Kami percaya segala pencobaan-pencobaan yang dialami adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kekuatan daripada Pak Hendry Giovanni. Bahkan di saat pencobaan itu datang, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan menjanjikan segala yang terbaik buat dia. Tuhan berkati Pak Hendry Giovanni dan juga keluarganya. Tuhan memberkati setiap kami, satu persatu. Kami juga tidak bisa menyebut satu persatu. Kami percaya semua kami ditolong Tuhan, semua kami didengar doanya, semua kami mendapatkan anugerah, semua daripada kami mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati juga Evelyn yang rindu didoakan juga untuk usaha bisnis pekerjaannya. Kami percaya usaha bisnisnya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, dia menemukan anugerah Tuhan. Terima kasih setiap kerinduannya, setiap apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Yang terbaik Tuhan sediakan bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan buat setiap kami yang mengikuti secara recorded, apapun segala pergumulan kami, biarlah Tuhan juga menjamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan berkati dengan limpah, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Buat setiap kami yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, berkati semua gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semua daripada kami terpelihara sempurna. Di tahun 2023 ini ada grace Tuhan, ada anugerah Tuhan memagari setiap kami, melindungi kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala pencobaan, dan melepaskan dan meluputkan kami dari kuasa si jahat. Terima kasih, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami menerima doa berkat, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak kita semua untuk sama-sama membuka mic. Mari kita sama-sama kepalkan tangan kanan kita. Mari sama-sama kita perkatakan kata-kata iman 3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, dan 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dan sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapak. Setiap proklamasi iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengimani dan terjadilah sesuai dengan iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, dan saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Haleluya. Mari semua angkat kedua tangan kita, tadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, terima berkat yang melimpah-limpah di awal tahun ini.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan kuasa yang datang daripada Roh Kudus, penyertaannya dan juga perlindungan kuasa darah Yesus menyertai melindungi kita semuanya. Segala yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita, Tuhan Yesus buat berhasil dan jadi kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata Amin. Tuhan. Thank you. Selamat malam semua. Terima kasih Pak. Thank you Semuanya, Jiva, teman-teman. Pastor Charlton, Coach Charlton, Terima kasih. Evelyn, Pak Yoyo, Pastor Dadah. Rudy, Pastor Daniel, Tuhan berkati semua ya. Pak Ya. Hendri, God bless. Pak Santo, God bless ya. Wah ini kayak di pabrik ini. Tempat saja ya. Bye semuanya. Oke, selamat malam semua.